Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Rahayu dengan nomor BP 2011-316050 dari kelompok E, Fakultas Perawatan UNAN. Baiklah, hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan balance score. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, pada form balance score ini ada dua pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan physical maturity dan pemeriksaan neurological maturity. Nah, untuk physical maturity ini ada 6 pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu ada kulit, lanugo, garis telapak kaki, payudara, mata dan telinga, serta sesuai dengan jenis kelamin bayi, apakah genitalia pria atau genitalia wanita. Nah, keenam pemeriksaan ini dilakukan dalam rentang skala -2 sampai 5. Nah, untuk pemeriksaan neurological maternity ada 6 pemeriksaan yang akan dilakukan dalam rentang skala -1 sampai 5. Nah, untuk pemeriksaannya yaitu ada postur, jendela pergelangan tangan, gerakan lengan membalik, sudut popliteal, tanda selendang, dan lutut ke telinga. Baiklah, pada pemeriksaan neuromuskular ini yang pertama kali kita lakukan pemeriksaan postur. Nah, kita perhatikan pada ekstremitas atas dan bawah bayi, semakin fleksi ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah bayi seperti ini, maka semakin matur bayi. Nah, sebaliknya jika semakin ekstensi ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah bayi, maka semakin prematur bayi. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini dia ekstremitasnya dalam keadaan fleksi, maka dia masuk ke kategori skala 4. Baiklah, untuk pemeriksaan square window, ambil pergelangan tangan bayi, kemudian kita tekukan pergelangan tangan bayi ke arah lengan bayi. Kita lihat sudutnya, semakin kecil sudut yang terbentuk maka semakin matur bayi. Sebaliknya, semakin besar sudut yang terbentuk maka semakin prematur bayi. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini, dia membentuk sudut kurang dari 90 derajat, maka dia termasuk ke dalam skala 4. Baiklah, pada pemeriksaan arm recoil, kita ambil pergelangan tangan bayi, kemudian kita fleksikan, kemudian kita lepaskan dan kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat respon bayi. Jika fleksi maka bayi matur, dan jika ekstensi maka bayi prematur. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini dia fleksi dengan membentuk kurang dari 90 derajat dan dikategorikan skala 4. Baiklah, pada pemeriksaan popliteal angle, kita angkat kaki bayi, kemudian kita bentuk seperti huruf L, dan untuk pergelangan kaki bayi kita arahkan ke depan menuju ke perut. Kita lihat sudut yang terbentuk, semakin kecil sudutnya kurang dari 90 derajat maka semakin matur bayi. Sebaliknya, jika semakin besar sudut yang terbentuk maka semakin prematur bayi. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini, sudut yang terbentuk yaitu sama dengan 90 derajat, maka masuk ke kategori skala 4. Baiklah, pada pemeriksaan Skrafstein ini, kita lihat garis di pertengahan tubuh bayi, kita buat garis khayalnya, kemudian kita tekuk tangan bayi, kemudian kita arahkan ke bagian dada. Kita lihat antara siku dan juga garis khayal. Jika siku melebihi dari garis khayal, maka semakin prematur bayi. Sebaliknya, jika jarak antara siku dan juga garis khayal semakin jauh, maka dia semakin matur. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini, jaraknya itu antara siku dan juga garis khayal itu jauh, maka termasuk ke skala 4. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan heel to ear, kita angkat kaki bayi, ini sesuai dengan kemampuan bayi, kita arahkan ke telinga. Jika jaraknya itu semakin dekat antara telinga dan juga kaki bayi, maka dia semakin prematur. Sebaliknya, jika semakin jauh antara jarak telinga dan juga kaki, maka dia semakin matur. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini, jarak antara telinga dan juga kaki itu jauh, jadi dia masuk ke skala 4. Baiklah, yang kedua yaitu pemeriksaan physical maternity. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan skin atau kulit, yaitu semakin prematur bayi maka kulitnya itu semakin tipis dan juga semakin transparan. Nah, kebalikannya semakin matur bayi maka kulitnya semakin tebal dan juga tidak transparan. Dan pada bayi yang saya lakukan pemeriksaan ini, bayi itu memiliki kulit yang masih ruam-ruam di bagian superficial dan juga ada
beberapa bagian tubuh yang venanya masih terlihat jelas, maka bayi ini masuk ke kategori skala 2. Baiklah, selanjutnya untuk pemeriksaan lanugo, kita periksa bagian punggung bayi. Kita lihat jika semakin prematur bayi terlihat lanugonya itu semakin tidak ada, kebalikannya semakin matur bayi maka lanugonya semakin banyak. Dan jika dilihat dari bayi yang saya lakukan pemeriksaan ini, didapatkan lanugonya itu masih tipis, jadi dia dikategorikan pada skala 2. Untuk pemeriksaan plantar surface, kita lihat pada telapak kaki bayi. Nah, semakin prematur bayi maka garis tapak kaki bayi itu semakin tidak ada. Nah, sebaliknya semakin matur bayi maka garis tapak kaki bayi semakin jelas. Nah, pada bayi yang saya periksa ini didapatkan garis tapak kakinya itu masih berwarna merah. Jadi dia dikategorikan pada skala 1. Baiklah, pada pemeriksaan bris atau payudara ini, pertama kali kita palpasikan pada areola atau kelenjar payudara bayi untuk mengetahui ukuran dari kelenjar payudara dan juga agar areolanya itu terlihat atau tidak. Nah, jadi semakin prematur bayi maka areola itu tidak akan terlihat atau tidak menonjol. Sebaliknya semakin matur bayi maka areola itu sudah terlihat jelas. Nah, untuk bayi yang saya periksa ini, areola dan juga kelenjar payudaranya itu berukuran 3-4 mm, maka dia dikategorikan pada skala 3. Lanjut untuk pemeriksaan ear and eye, mata dan telinga. Nah, semakin prematur bayi maka mata atau kelopak mata semakin menyatu, dan semakin matur bayi maka kelopak mata semakin terbuka. Nah, untuk telinga jika bayi prematur maka akan sulit untuk dikembalikan seperti semula. Kebalikannya, jika bayi matur maka mudah untuk kembali seperti semula. Nah, untuk bayi yang saya lakukan pemeriksaan ini didapatkan kelopak mata terbuka. Kemudian jika telinga dilekukan maka agak lama atau lebih lambat untuk kembali seperti semula. Jadi dikategorikan pada skala 1. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan genitalia. Nah, ini adalah bayi perempuan. Nah, semakin prematur maka klitoris semakin menonjol dan juga lebih datar. Nah, sebaliknya jika semakin matur bayi maka labia mayora sudah menutupi klitoris dan juga labia minora. Nah, pada pemeriksaan bayi ini didapatkan labia mayora sudah menutupi klitoris dan juga minora. Untuk itu dia dikategorikan dalam skala 4. Baiklah, dari hasil pemeriksaan Bawar score bisa dilihat dari tabel skor yang terkait dengan minggu usia gestasi. Bisa dilihat semakin tinggi skor maka semakin besar pula minggu usia gestasinya. Nah, untuk pemeriksaan dari neurologi, yang pertama itu postur ada 4, square window 4, arm recoil 4, popliteal angle 4, scruff sign 4, heel to ear 4, dan jumlahnya yaitu 24. Dan untuk pemeriksaan fisik ada kulit 2, lanugo 2, garis telapak kaki 1, payudara 3, mata dan telinga 1, genitalia 4, sehingga jumlahnya 13. Dan jika dijumlahkan antara neurologi dengan fisik didapatkan 37 skornya. Nah, jadi skor 37 ini kita kembali lagi lihat di tabel skor yang terkait dengan minggu usia gestasi. Maka didapatkan usia gestasinya yaitu 38 minggu. Baiklah, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan Bawar skor. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.